Di awal film, kita akan diperlihatkan para mahasiswa seni lukis, sedang fokus pada objek. Kita berfokus pada seorang mahasiswi yang bernama Noel. Di sana, Noel secara diam-diam menyukai teman sekampusnya yang bernama Luke. Noel memiliki teman dekat yang bernama Sky. Kebetulan, Noel dan Sky tinggal di asrama kampus. Keesokan harinya, Noel mempresentasikan lukisannya di hadapan para mahasiswa dan gurunya. Sayangnya, lukisan Noel dinilai kurang bagus oleh gurunya. Pada jam istirahat, Noel didekati oleh Luke. Di sana, Luke mengundang Noel ke pesta, yang akan diadakan di rumahnya Luke malam ini. Tanpa pikir panjang, Noel pun akan menghadiri pesta itu. Pada malam harinya, Noel pun bersiap-siap untuk menghadiri pesta itu. Pada malam itu pula, Noel sangat bahagia, karena ia akan bertemu dengan Luke di pesta itu. Dan Sky turut senang melihat temannya bahagia. Singkat waktu, Noel pun bertemu dengan Luke saat di pesta. Dan secara mengejutkan, Luke memberanikan diri membawa Noel ke kamar. Di kamar, Luke mengajak Noel untuk mantap-mantap, melihat itu Noel pun menolaknya. Namun, karena Luke tak bisa menahan hasratnya, ia pun memperkaos Noel. Semenjak kejadian itu, Noel sangat frustasi. Keesokan harinya, Noel menceritakan kejadian semalam ke Sky. Rencananya, Noel akan mengadukan hal ini ke pihak kampus. Mendengar itu, Sky melarang Noel untuk melakukan itu. Karena, dulu teman Sky mengalami hal yang serupa dengan Noel, namun pihak kampus malah menyalahkan temannya Sky. Pihak kampus malah menganggap temannya Sky murahan. Mendengar itu, Noel pun mengurungkan niatnya. Beberapa hari kemudian, dengan secara terpaksa, Noel melaporkan kejadian kemarin ke pihak kampus. Tak berselang lama, Luke mengirim pesan singkat ke Noel. Luke menyuruh Noel untuk datang ke rumahnya. Tanpa membuang waktu, Noel pun menemui Luke di rumahnya. Di sana, Noel meminta ke Luke agar meminta maaf kepadanya. Mendengar itu, Luke menolaknya, karena menurut Luke, mereka melakukan enak-enak atas dasar mau sama mau. Kesal dengan sikap Luke, tentu saja Noel menjadi murka. Dan tanpa sengaja, Noel mendorong Luke hingga Luke terjatuh dari lantai atas. Karena hal itu, Luke pun tewas dengan seketika. I'm not crazy. Takut melihat Luke yang sudah tewas, Noel pun dengan bergegas pulang. Keesokan harinya, para polisi pun mulai menyelidiki kasus kematian Luke. Polisi yang menangani kasus ini adalah Detektif Kennedy. Di sana Kennedy melihat HP Luke. Kennedy mendapati bahwa Luke terakhir kali mengirim pesan ke Noel. Di saat yang bersamaan, teman sekampus Noel, semuanya sangat bersedih atas kematian Luke. Pada siang harinya, Kennedy menemui Noel di kampus. Di sana, Kennedy melayangkan beberapa pertanyaan ke Noel. Pada pertemuan pertama ini, Kennedy belum mencurigai Noel sebagai tersangkanya. Pada malam harinya, Noel membaca sebuah artikel. Polisi menyatakan bahwa kematian Luke murni karena kecelakaan. Lalu, tanpa sengaja Noel menemukan sebuah artikel lainnya, yaitu terjadi pemerkosaan di kampus Balboa. Pelakunya 3 orang pemain softball. Lalu, Noel melihat video pemerkosaan mahasiswi itu. Keesokan harinya, Noel pergi ke kampus Balboa untuk menemui korban pemerkosaan itu, yang bernama Lindsay. Di sana, Noel hanya ingin tahu kronologi kejadian saat Lindsay diperkaos oleh 3 orang pria itu. Awalnya, Lindsay tak bersedia untuk menceritakan kronologi kejadian tragis yang menimpa dirinya. Syukurnya, Noel berhasil meyakinkan Lindsay, sehingga Lindsay pun bersedia menceritakan kronologi itu. Lindsay mengatakan bahwa ia melaporkan kejadian itu ke pihak kampus. Namun yang terjadi, pihak kampus malah menyalahkan Lindsay. Bahkan, pihak kampus malah menganggap Lindsay sebagai wanita murahan. Lindsay sangat kesal, karena Lindsay tak bisa berbuat banyak. Bahkan, para pelaku sampai saat ini masih bebas. Mereka sering mengadakan pesta setiap hari Jumat. Pada malam harinya, Noel mencoba melepaskan stresnya dengan cara melukis. Namun, Noel tetap saja tak bisa berkonsentrasi.
pada hari Jumat, Noel memutuskan untuk pergi ke pesta yang diadakan oleh pelaku yang memperkaos Lindsay. Di pesta, salah satu pelaku yang bernama Jeremiah, terpikat dengan kecantikan Noel. Tanpa rasa ragu, Noel langsung mengajak Jeremiah ke kamar untuk mantap-mantap. Namun yang terjadi, Noel malah membunuh Jeremiah, dengan cara memberinya racun. Setelah membunuh Jeremiah, Noel bisa berkonsentrasi membuat sebuah lukisan yang begitu indah. Keesokan harinya, Kennedy menangani kasus kematian Jeremiah. Hasil penyelidikan polisi, bahwa Jeremiah meninggal karena sesak nafas. Namun Kennedy tak yakin dengan hal itu. Kennedy sangat yakin, Jeremiah meninggal pasti karena dibunuh. Pertama-tama, Kennedy menginterogasi teman dekatnya Jeremiah. Di sini Kennedy belum menemukan titik terang. Di saat yang bersamaan, Noel mempresentasikan hasil lukisannya semalam ke dosen dan para mahasiswa. Hasilnya, dosen dan para mahasiswa sangat menyukai lukisan Noel. Pada sore harinya, Noel mendatangi Mason, yaitu salah satu tersangka yang memperkaos Lindsay. Di sana, Noel membunuh Mason dengan sangat brutal. Setengah jam kemudian, Kennedy datang ke rumah Mason. Dan Kennedy menemukan Mason yang sudah tewas. Keesokan harinya, Noel mengincar pelaku yang memperkaos Lindsay berikutnya yaitu Connor. Di saat Connor sedang mandi, secara diam-diam, Noel memukul kepala Connor dari belakang. Meskipun ada sedikit perlawanan dari Connor, tetap saja Noel berhasil membunuh Connor. Beberapa hari kemudian, berita kematian tiga pria ini menjadi viral di kalangan mahasiswa. Dan sampai saat ini, Kennedy belum menemukan pelakunya. Setelah beberapa hari, Noel sangat jarang melihat Sky keluar dari asrama. Karena hal itu, Noel mendatangi Sky. Dan betapa kagetnya Noel, melihat Sky yang mencoba bundir. Syukurnya, Noel berhasil menghentikan aksi Sky. Lalu, Sky curhat ke Noel, bahwa beberapa minggu terakhir, Sky selalu teringat dengan masa lalunya yang kelam. Pada saat masuk kuliah, Sky berpacaran dengan seorang pria yang bernama John. Awalnya hubungan mereka baik-baik saja, namun seiring berjalannya waktu, John sering memukuli Sky. Karena sudah tak tahan lagi, Sky melaporkan kejadian itu ke pihak kampus. Sayangnya, pihak kampus tak pernah memberikan hukuman untuk John. Di sana Sky mengakui, bahwa nama aslinya adalah Daisy. Namun semenjak kejadian kelam itu, ia mengubah namanya menjadi Sky. Pada esok harinya, Noel mencari artikel mengenai kasus yang dialami oleh Sky. Ternyata pada saat itu, Sky memutuskan untuk tidak melanjutkan kasusnya. Hingga pada akhirnya, Noel memutuskan untuk menemui security kampus bagian dokumen. Di sana Noel mencoba mencari berkas kasus Sky. Hebatnya, Noel berhasil mencuri berkas itu. Dari berkas inilah, Noel berhasil mendapatkan alamat John. Keesokan malam, Noel mendatangi rumah John. Di sana, Noel berpura-pura minta bantuan ke John. Noel meminta ke John agar menggantikan ban mobilnya yang bocor, namun yang terjadi, Noel menyetrum John hingga pingsan. Setelah itu, Noel membawa John ke lapangan basket di kampus. Rencananya, Noel akan membunuh John. Sialnya, salah satu security menemukan darah John di dekat perkarangan kampus. Karena hal ini, security ini menelpon polisi. Beberapa saat kemudian, John memohon ke Noel agar melepaskan dirinya. Sialnya, John malah berteriak minta tolong. Karena merasa terpojok, Noel pun langsung menikam leher John. Lalu, Noel langsung kabur ke asrama. Sesampainya di asrama, Noel langsung mengganti pakaiannya. Sialnya, Kennedy mendapatkan berkas kasus Sky yang terjatuh dari tas milik Noel semalam. Hingga pada akhirnya, Kennedy menemui Sky pada esok harinya. Di sana, Sky sangat kaget saat Kennedy bertanya mengenai soal John. Kennedy juga mengatakan, bahwa saat ini John koma di rumah sakit. Mendengar itu, Sky menolak memberi keterangan apapun ke Kennedy. Di saat yang bersamaan, dosen Noel memberikan kabar gembira ke Noel.
bahwa semua lukisan Noel akan dipajang di galeri seni lukis terkenal di kota ini. Dengan ini Noel sangat membanggakan kampus, sebagai imbalannya Noel akan dinyatakan sebagai lulusan terbaik tahun ini. Sementara itu, Sky saat ini masuk ke kamar Noel, di sana Sky menemukan baju Noel ada bercak darah. Tak sampai di situ saja, Sky juga menemukan foto dirinya yang lebam saat dipukuli oleh John. Pada malam harinya, Sky bertanya ke Noel, "Dari mana kau mendapatkan foto ini?" Noel tak menjawab pertanyaan Sky. Lalu, Sky memberitahu ke Noel, bahwa tadi pagi ada seorang polisi mencoba untuk menginterogasiku. Polisi itu mengatakan, bahwa John koma di rumah sakit. Mendengar itu, Noel sangat kaget. Sedangkan Sky tahu bahwa pelakunya adalah Noel. Di sana Sky sangat ketakutan, hingga pada akhirnya, Noel berjanji kepada Sky, Noel akan menyerahkan diri ke polisi pada esok hari. Keesokan harinya, hal mengerikan terjadi. Di saat Noel mengecek keadaan Sky, Noel menemukan Sky yang sudah tewas karena bundir. Karena kejadian ini, Noel menjadi saksi atas kematian Sky di hadapan polisi. Depends on which law you break. Beberapa minggu kemudian, akhirnya Noel dan kawan-kawan wisuda. Di saat yang bersamaan pula, John sadar dari komanya. Pada hari itu pula, John mengungkapkan ke polisi bahwa yang menganiaya dirinya adalah Noel. Dengan segera para polisi pun langsung bergegas menuju kampus Noel. Hingga pada akhirnya, Noel pun ditangkap polisi tepat di hari kelulusannya.